Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu dengan pelajaran seni budaya kelas 9. Pada pembelajaran awal ini, pelajaran seni budaya, kita akan pelajari bab pertama, bab paling depan. Judulnya seni lukis. Pembelajaran seni lukis ini kita bagi menjadi 5 pembelajaran, dan kali ini adalah pembelajaran yang pertama. Nah, ini masih merupakan awal pembelajaran kita. Nah, pembelajaran yang pertama ini untuk seni lukis, kompetensi dasarnya itu memahami unsur, prinsip, teknik, prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian seni lukis. Jadi selesai pembelajaran ini, kalian nanti tahu pengertian dari seni lukis. Nah, yang kedua, peserta didik mampu berapresiasi lukis yang diamati dan mengelompokkannya berdasarkan tema-tema dalam berkarya seni lukis. Jadi nanti kalian tugasnya mencari lukisan-lukisan yang sesuai dengan tema yang akan kita pelajari nanti. Nah, masing-masing itu diberi contoh. Kita awali dengan pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis itu sebetulnya yang baku tidak ada. Setiap orang tentunya akan membuat arti atau pengertian seni lukis itu menurut versinya masing-masing. Menurut beberapa ahli, ini yang ahli di bidang seni lukis, menyatakan yang pertama, seni lukis adalah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas berdasarkan tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuknya. Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, ahli yang berikutnya mengatakan bahwa melukis adalah pengolahan media 2 dimensi pada permukaan datar menggunakan objek-objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan. Yang ketiga, menyatakan lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Nah, jadi 3 ahli di dalam bidang seni lukis ini menyatakan versinya beda-beda. Tapi walaupun demikian, dari ketiga pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan garis dan warna. Nah, selanjutnya tujuannya. Tujuan dalam membuat karya seni lukis itu ada beberapa tujuan, di antara lain adalah tujuan religius. Tujuan religius ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang kita dulu. Nah, ini selalu karyanya berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Nah, lukisan-lukisan nenek moyang kita itu hasilnya itu terdapat di daerah Sulawesi, yaitu di Gua Leang-Leang. Nah, itu antara lain hasil karya peninggalan nenek moyang kita zaman dulu. Itu menyatakan bahwa lukisan sudah dibuat sejak dulu. Nah, tujuannya tentunya disebut dengan religius. Nah, berikutnya tujuan kritik sosial. Lukisan yang dibuat untuk tujuan kritik sosial ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya sosial. Nah, ini tentunya mungkin adanya kesenjangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Atau mungkin ada kesenjangan antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau penguasa. Nah, protesnya ataupun hal-hal yang ingin disampaikan itu dibuat dalam bentuk karya seni lukis. Nah, itu bisa dilihat dari isi pesan yang terdapat di dalam lukisannya itu.
Kemudian berikutnya tujuan ekspresi. Jadi karya seni lukis juga dibuat untuk tujuan ekspresi. Mungkin ini yang paling banyak. Ini sebagai media untuk mencurahkan emosi atau perasaan sebagai dorongan gejolak jiwa para seniman untuk mencapai kepuasan batinnya. Jadi dia yang penting puas dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan dalam bentuk karya seni. Nah ini nanti itu bisa dilihat dengan banyaknya bentuk jenis aliran-alirannya, karena seniman itu membuat sebebas-bebasnya. Nah nanti akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang, yaitu dengan aliran-aliran seni lukis. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan komersial. Penciptaan karya seni lukis yang lebih mengutamakan aspek komersial sehingga bentuk gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Jadi dia mengikuti tren masyarakat pada saat dia membuat karya. Dan biasanya lukisan-lukisan demikian ini banyak digemari oleh pihak masyarakat umum ya. Dan pelukis itu biasanya membuat sesuai dengan pesanan juga. Nah, harapan pelukis yang demikian ini tentunya dapat mendapatkan penghasilan dari karya seni lukisnya. Nah, itu adalah tujuan-tujuan dalam membuat karya seni lukis. Nah, kemudian berikutnya adalah tema seni lukis. Nah, pembicaraan kita itu hanya kita batasi sampai tema ini pada pertemuan pertama ini, karena nanti juga diakhiri dengan adanya tugas-tugas untuk kalian. Nah, tema itu adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni. Baik itu seni dalam bentuk karya seni 2 dimensi maupun karya seni 3 dimensi. Nah, kalian harus ingat apa yang sudah dipelajari di kelas 8, kemudian di kelas 7, bahwa seni rupa itu ada 2. Ada seni rupa 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Dimensi itu ukuran. Kalau 2 dimensi berarti 2 ukuran. Ukurannya apa? Panjang kali lebar. Nah, kalau 3 dimensi berarti 3 ukuran. Ukurannya apa? Panjang kali lebar dan tinggi atau ketebalan. Nah, itu perbedaan antara 2 dengan 3 dimensi. Nah, saat ini yang kita bahas adalah seni lukis yang termasuk dengan karya 2 dimensi. Nah, kita lihat dari tema-tema karya seni lukis, macam-macam tema ini ada antara lain. Yang satu, hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, ini yang pertama. Seni lukis merupakan salah satu media untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Seseorang itu ya tentunya yang membuat karya itu atau pelukisnya. Nah, mengungkapkan cita rasa keindahannya, ada juga potret dirinya yang dijadikan sebagai objek lukisan. Nah, jadi kalau pelukis itu membuat karya yang karyanya itu objeknya dirinya sendiri, itu berarti namanya hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini nanti kalian cari, karena masing-masing nanti harus ada contoh. Nah, nanti kalian cari ya, yang pelukis itu melukis dirinya sendiri. Nah, sebagai tugas itu. Nah, contohnya itu ada sebelahnya. Sebelahnya itu adalah pelukis ternama Indonesia, namanya Avandi. Dia kayaknya paling banyak ya pelukis Indonesia yang melukis dirinya sendiri berbagai macam bentuk dan pose. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, yang dimaksud di sini, seorang pelukis kadang-kala dalam mengekspresikan cita rasa keindahannya itu menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya itu ya antara lain bisa istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri, orang tuanya, atau orang-orang lain yang dekat atau keluarganya, atau memang orang yang pesan lukisan ya. Nah, lukisan ini masih sama dengan yang pertama tadi, objeknya adalah manusia. Nah, pelukis-pelukis yang khusus melukis
wajah manusia ini biasanya disebut juga dengan pelukis potret. Nah itu contohnya, ada anak menggendong adiknya, ya mungkin itu keluarganya atau siapalah, ya, ini yang namanya hubungan antara manusia dengan manusia lain. Kemudian berikutnya hubungan manusia antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar itu sangat menarik bagi para pelukis untuk diungkapkan dalam bentuk karya seni sebagai ungkapan rasa cita rasanya atau rasa keindahannya, karena di alam ini banyak sekali yang dapat dijadikan objek. Bisa itu alam pepohonan, pemandangan, dan sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan sekian banyak lukisan itu didominasi atau paling banyak itu yang ada hubungannya dengan alam. Karena masyarakat juga sangat suka ya, dengan pemandangan atau keindahan alam. Kemudian berikutnya hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang ada di sekitar itu memiliki keunikan tersendiri bagi si pelukis atau bagi orang yang menekuni seni lukis ini, sehingga dijadikan sebagai objek lukisannya. Nah, keunikan benda tersebut itu kalau dilihat dari bentuknya, ada yang bentuknya silinder, ada yang kubistis, ada juga yang bentuknya bebas. Nah, benda-benda yang ada sekitar itu banyak. Itu contohnya di depan, ya, itu ada macam-macam bentuk botol, ya, bentuk botol bisa kendi, mungkin juga bisa ember atau benda-benda lain yang menarik bagi pelukis, itu akan menjadi objek yang sangat indah kalau sudah disesuaikan dengan baik. Nah, nanti kalian juga mencari itu lukisan-lukisan yang objeknya adalah benda, ya, benda itu banyak, nanti dicari. Kemudian berikutnya hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat seniman lukis ingin mengabadikannya kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Nah itu contohnya itu adalah profesi seseorang yang pekerjaannya itu potong rambut. Nah aktivitas manusia yang lain itu banyak yang sangat menarik. Kalau kita perhatikan itu ada lukisan-lukisan yang melukis keramaian pasar, baik itu pembelinya atau penjualnya, mungkin juga keramaian-keramaian lain, ya, karena aktivitas semacam ini sangat menarik. Bisa saja aktivitas itu yang ada di desa, misalnya petani yang sedang menanam padi atau sedang membajak sawah, atau mungkin para gembala yang menggembala hewan ternaknya. Nah ini tentunya nanti juga kalian cari yang contoh lukisan yang berhubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Kemudian yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Alam hayal itu kadang-kadang juga dijadikan sebagai ide dalam membuat karya seni lukis. Imajinasi atau hayalan itu sering terlintas dalam pikiran kita. Nah ini baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Nah ini kalau bagi pelukis itu sangat menarik. Nah ciri-ciri lukisannya itu kelihatannya bentuknya aneh-aneh, ya. Pokoknya karyanya itu bentuknya aneh, kemudian tidak ada apa yang digambarkannya itu tidak ada di alam nyata ini. Dalam kehidupan kita sehari tidak kita temui. Nah itu contohnya yang ada di depan, ya. Nah itu kan tidak ada yang demikian ini. Nah ini namanya hubungan antara manusia dengan alam hayal. Jadi dia membuat karya-karya itu tidak sesuai dengan yang ada di alam ini. Nah demikian pembelajaran kita yang pertama ini sampai kepada tema seni lukis. Nah, maka sekarang ini tugas kalian itu mencari hasil karya seni lukis yang ada hubungannya dengan tema-tema tadi. Ada berapa tadi temanya? Ada 6. Ya, ada 6. Nah, masing-masing nanti diberi 1 contoh minimal. Ya, paling banyak 2 lah, jangan banyak-banyak karena nanti juga repot pengirimannya. Nah, masing-masing ada 1 contoh. Kemudian kalau contoh itu kalian dapatkan dari media cetak seperti majalah
koran atau buku atau yang lainnya itu difoto pakai HP-mu, kemudian nanti dari HP di-upload. Nah ya, kalau yang dapatnya dari media lain misalnya melalui internet, nah itu juga bisa langsung diupload. Nah, menguploadnya di mana? Nah, itu di lembaran tugas yang ada di bawah Google Form ini. Dan diakhiri dengan dikirim. Nah, demikian pembelajaran kita yang pertama ini. Sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.